Gimana kalau kita bicaranya itu lebih dalam, jadi bukan kepada saya, tetapi apa yang saya pikirkan itu bisa memantik. Tentu saja apa yang saya pikirkan itu berangkat dari eh, apa pengalaman praktik dan pergulatan intelektual, juga pergulatan sosial, juga kerja-kerja kultural gitu. Jadi itu mungkin lebih lebih asik, lebih produktif gitu. Jadi saya mulai dari situ ya. Jadi itu saya tawarkan itu. Kira-kira kalau hari ini kita bicara produksi pengetahuan arsitektur itu kira-kira menjawab nggak persoalan-persoalan kekinian gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya tertarik masuk ke undangan Omah Library untuk ngomong di Bittersweet ini. Mungkin lain kali kalau ketemu muka, artinya bisa ketemu di satu offline itu mungkin lebih akan banyak ya yang bisa diceritakan. Tapi karena ini online, saya juga kadang-kadang mati internetnya karena saya tinggal di desa ini di pelosok. Jadi di kalau teman-teman tahu mungkin di balik perbukitan di atas Borobudur itu ya. Itu memang flash sinyal. Jadi mungkin nanti kalau ada gangguan semoga tidak. Itu. Jadi apalagi ya? Mungkin bisa dipancing oleh panitia saya harus mulai ngomong dari apa? Ya, mungkin kalau signature-nya Bittersweet itu biasanya kita menggali dari cerita bagaimana seorang arsitek itu tertarik dengan arsitektur. Triggernya tuh apa? Titik awalnya tuh apa dari masa kecilnya, kemudian mungkin saat kuliah mungkin bertemu dengan sosok guru yang seperti apa, kemudian ketika berpraktik ketemu proyek atau klien-klien apa yang kemudian memicu perkembangan diskursus pribadi dari arsitek tersebut gitu, Pak. Monggo silakan. Kalau saya sih lebih ke kalau sebenarnya hari ini kalau kita ngomong-ngomong tentang arsitektur itu pertanyaan saya yang utama itu sebenarnya arsitektur hari produksi pengetahuan ya terutama produksi pengetahuan hari ini itu eh, apa namanya mau seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya agak agak susah untuk ngomongin misalnya karya itu kalau saya sih percaya bahwa desain itu kalau kita paham ya banyak tentu saja pengetahuan tentang arsitektur misalnya soal site, soal iklim, soal relasi, soal proporsi dan sebagainya. Saya kira itu tentu saja akan baik-baik saja. Tetapi dalam konteks hari ini saya kira pertanyaan saya mungkinkah produksi pengetahuan arsitektur itu lebih membumi untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Jadi eh, apa pengalaman saya sebenarnya kalau di arsitektur itu sudah melampauinya ya. Jadi kira-kira bahasanya begitu, sudah melampauinya. Eh, Kalau desain ya pasti oke. Jadi maksudnya nanti kalau ada pertanyaan aja, jadi itu sebagai efek. Jadi misalnya pengalaman apa, pengalaman lain dan sebagai pengalaman praktik itu tuh bisa ditanyakan. Tetapi eh, kalau dari saya sebenarnya lebih eh, Yogyakarta misalnya, pertanyaan dari panitia soal Yogyakarta, saya kira banyak aspek gitu ya. Jadi hari ini misalnya konteksnya gini. Satu soal yang saya lihat ke ke mana apa namanya kerisauan atau kegelisahan kami di UGA hari ini sebenarnya soal bagaimana hari ini itu soal profesionalisasi pengetahuan di arsitektur itu sangat masif gitu ya. Jadi produksi pengetahuan arsitektur itu eh, dari kampus tuh ya itu saja yang dibahas. Jadi soal kecenderungannya kemudian ke arah desain gitu. Ruang pemahaman kita mengenai ruang dan untuk memahami ruang itu sebenarnya sangat interdisiplin ya.
tidak hanya ilmu arsitektur saja, tapi banyak ilmu-ilmu lain yang kita harus pinjam, itu semakin berkurang porsinya. Juga arsitektur sebagai ilmu membangun itu juga semakin berkurang porsinya. Jadi lebih ke banyak ke desain atau visual ya. Lalu apa namanya, visual yang lebih menonjol. Jadi kecenderungan saya lihat arsitektur hari ini itu menjadi ilmu desain saja. Lama-lama semakin ke sini semakin desain eh, tok gitu, desain saja. Sehingga ketika AI berkembang dan sebagainya banyak kemudian kerisauan memicu banyak arsitek juga. Dan itu mengkhawatirkan gitu. Tapi menurut saya bukan itu, karena memang arsitektur terjebak di situ. Nah, kaitannya dengan Ugahari itu salah satunya saya membangun apa konteks untuk keluar arsitektur ini, UKHRI ini jadi satu praktik arsitektur yang justru keluar dari bidang profesionalisme gitu ya. Jadi bidang arsitektur itu sendiri gitu. Jadi pendekatannya tentu saja akan banyak. Pendekatannya tidak hanya satu saja tetapi banyak. Nah, pengalaman saya membangun UKHRI memang eh, waktu awal memang saya terlibat bersama Eko Prawoto, Pak Eko, yang kami berada di apa namanya di Yayasan Pondok Rakyat. Ini satu yayasan yang dulunya didirikan oleh Romo Mangun, eh, apa namanya, dan memang dia membackup untuk kerja-kerja arsitekturnya. Dari yayasan ini sebenarnya banyak lahir pemikiran-pemikiran dan orang-orang yang interdisiplin. Eh, Waktu saya bersama Pak Eko di bekerja di Pondok Rakyat itu juga kami sering berdiskusi. Kebetulan arsiteknya apa namanya, saya generasi kedua ya, Pak Eko itu generasi pertama di bawah bimbingan Romo Mangun langsung. Lalu kalau saya itu lebih ke eh, setelah Romo Mangun meninggal kita bertemu untuk menghidupkan kembali Pondok Rakyat yang sebenarnya sudah tiarap sekitar 15 tahun. Jadi saya bersama teman-teman yang lain dari antropologi, dari sosiologi, dari sejarah itu menghidupkan kembali melalui penerbitan Warta Kampung dan Exploring Jogja waktu itu. Nah, disitulah kita sering berdiskusi dan bertemu dengan saya terutama sebagai mahasiswa arsitektur waktu itu, lalu juga apa ketemu dengan Romo Mangun secara pemikiran meskipun beberapa kali sempat bertemu juga secara sebelum Romo meninggal gitu ya. Nah, cuma di dalam apa perkembangan kami di Pondok Rakyat ini kita justru mengolah arsitektur itu jauh tidak sekedar ilmu atau bidang saja, tapi melampaui hal-hal yang selama ini dibahas. Jadi interdisiplin ini apa namanya pemahaman lintas bidang ini sebenarnya sangat sangat penting ya. Jadi mempengaruhi kalau kerja-kerja di UGA hari ini. Jadi juga pemahaman mengenai makro mikro misalnya dalam arsitektur itu sebuah pisau aja yang terakhir gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan mengetahui dan bukan menyelesaikan persoalan tapi memahami persoalan hari ini itu arsitektur itu sebenarnya hal yang paling akhir dilakukan itu secara keilmuan. Tapi ada banyak hal yang dilakukan lebih dahulu gitu. Untuk kacamata yang kita pinjam dari luar arsitektur itu banyak. Nah, jadi ada pemahaman kita mengenai makro mikro, misalnya sebuah rumah didirikan di satu tempat itu tidak hanya sekedar eh, analisis site seperti yang diajarkan di kampus, tapi analisis keruangan, sejarah ruang maksudnya, sejarah ruang juga eh, apa namanya kewilayahan, lalu juga relasi-relasi sosial yang terjadi di situ dan lain sebagainya. Jadi itu konteks makro mikro ini sangat penting ya. Lalu juga soal analisis kelas yang ini sebenarnya hilang. Nah, di Pondok Rakyat sebenarnya salah satu hal yang menarik dari Romo Mangun adalah analisis kelas. Bahwa sebuah lahan itu tidak kosong gitu ya. Jadi sebuah lahan atau sebuah persepsi itu tidak kosong, tetapi ada hierarki tentu saja. Sebuah pengetahuan itu juga tidak netral, tetapi ada hierarki. Nah, analisis kelas ini sangat berguna, terutama dalam konteks UKHRI, untuk melihat persoalan-persoalan tidak hanya material, tapi juga macam-macam ya. Jadi macam-macam ada klien dalam bahasa kami partner, tapi juga relasi-relasi sosial yang terjadi di site, tetangga, kampung, desa atau hutan atau binatang, apapun lah. Jadi makhluk hidup yang terjadi. Itu membuat kita memetakan ada ketidakseimbangan hubungan gitu ya.
ketidakseimbangan hubungan di dalam sebuah site itu. Dan itu cukup layernya sangat banyak. Nah, itu jadi itu yang poin pertama. Jadi kalau saya melihat bahwa ada yang saya sebut ini ya profesionalisasi pengetahuan. Jadi konteks konteks jadi profesionalisasi pengetahuan arsitektur itu tuh semakin ke sini semakin kuat sehingga itu menghasilkan apa namanya lulusan atau wacana atau produksi pengetahuan di arsitektur itu menjadi eh, bagian dari namanya desainer. Jadi desain visual keruangan. Sementara apa namanya misalnya dalam kasus IKN aja eh, yang dipersoalkan adalah kenapa yang membangun istana presiden itu arsitek gitu ya bukan arsitek gitu kan tapi tidak ada misalnya lembaga arsitektur atau kampus jurusan arsitektur yang membahas misalnya layak tidak IKN itu ada kenapa harus ada IKN dan sebagainya dan itu bagaimana prosedur itu tuh dilakukan jadi itu yang menurut saya hilang dari konteks profesionalisasi pengetahuan arsitektur ini. Jadi arsitektur menjadi semakin profesional, seperti layaknya dokter ya, maksudnya kita dokter ini juga semakin profesional sehingga dan semakin terspesifikasi ya ketika mengetahui penyakit eh, jantung, misalnya itu disembuhkan di jantungnya saja, tetapi hubungan jantung dengan ginjal, hubungan ginjal dengan paru-paru, hubungan jantung dengan darah dan sebagainya itu jadi tidak dilihat. Apa sebab kenapa dia menjadi kena serangan jantung misalnya. Dan itu ada banyak sekali dan itu konteks sejarah personal, sejarah makanan, sejarah eh, apa namanya trauma tubuh dan sebagainya itu perlu sebenarnya dilihat. Itu yang menurut saya apa namanya pendekatan holistik ya. Jadi arsitektur itu jadi semakin profesional itu tadi. Jadi saya sebut profesionalisasi pengetahuan arsitektur. Itu konteks pertama kenapa saya membuat Ugahari sebagai gerakan sosial gitu. Jadi ini salah satu poin. Jadi Ugahari ini memang dihadirkan sebagai terminologi bukan studio arsitektur tetapi sebuah terminologi dari cara kami berpraktik itu sebagai bagian dari gerakan sosial dan ada nilai-nilai yang dibawa tentu saja dengan sebagai gerakan sosial itu ada nilai-nilai. Nah, konteks yang mendasari kami salah satunya itu tadi kecenderungan di dunia arsitektur terjadi yang namanya profesionalisasi pengetahuan arsitektur. Itu poinnya. Pertama. Lalu poin yang kedua sebenarnya eh, saya sebut di ranah regulasi ya, regulasi arsitek dunia arsitektur atau produksi pengetahuan arsitektur hari ini itu dalam konteks pengetahuan yang disistemkan gitu ya. Itu poin kedua, konteks kedua yang mendasari Ugahari itu ada semacam pengetahuan sebagai pengetahuan yang disistemkan. Nah, ini kita lihat dari regulasi, turunan dari pasca COVID misalnya, Omnibus Law turun menjadi undang-undang arsitek, menjadi undang-undang tukang, menjadi undang-undang lelang, sampai PBG, pembuatan PBG. Di situ sebenarnya kalau kita kaji benar, ada yang namanya hierarki. Jadi, regulasi pengetahuan yang disistemkan ini dalam dunia arsitektur sebenarnya membuat hadirnya hierarki. Tentu saja firma-firma arsitektur atau konsultan-konsultan arsitektur yang dekat dengan kekuasaan, dengan apa namanya punya nama besar dan punya modal yang besar, dia akan banyak mengerjakan proyek-proyek yang apa namanya eh, ber-RAB besar juga. Nah itu sebenarnya salah satu. Jadi itu apa pengetahuan sebagai pengetahuan yang disistemkan ini membuat hierarki gitu ya, yang itu dilindungi di dalam konteks regulasi yang eh, sudah kita bentuk hari-hari ini. Jadi kita semakin semakin hierarki sebenarnya kerja-kerja arsitektur hari ini tuh. Mungkin yang namanya individu juga semakin hilang, sistemnya semakin jadi, kita mengadopsi semakin juga. Sementara misalnya yang sistemnya sudah jadi, mereka berlomba-lomba ke sini yang dianggap sistemnya tidak. Jadi untuk bermain-main secara kreativitas, wacana, praktik, sementara kita justru menuju sistem yang sudah ditinggalkan. Yang itu disebut apa namanya sistem global yang sebenarnya sudah banyak dikritik oleh orang. Nah, lalu efek kedua dari pengetahuan yang disistemkan ini adalah dalam produksi pengetahuan arsitektur yang disebut kreativitas. Kreativitas itu hadir untuk mengakali sistem. Jadi bukan 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 lagi apa namanya
solusi-solusi apa wacana arsitektur yang inspiratif gitu ya, yang connect dengan situasi persoalan hari ini. Tetapi justru yang disebut kreativitas hari ini dalam produksi pengetahuan arsitektur itu menurut saya sebuah kreativitas yang hadir untuk mengakali sistem. Jadi saya misalnya bisa membangun dengan lebih bebas karena mungkin apa namanya eh, melalui apa prosedur yang rumit, jadi layernya jadi semakin banyak dan itu energinya besar ya. Jadi teman-teman misalnya kalau saya bertemu dengan para konsultan arsitektur juga akhirnya terjebak di sistem itu. Jadi mereka sebenarnya pengen misalnya membuat bangunan yang bukan seperti yang mereka bayangkan begitu tuh. Jadi eh, justru realitas yang terbangun itu jauh dari harapan. Nah, apa ini yang seperti teknologi itu ya. Teknologi hari ini sebenarnya seperti itu. Jadi teknologi itu dibuat, kreativitas dalam teknologi itu dibuat untuk memperbaiki teknologi itu sendiri. Eh, Padahal secara kualitas justru menurun. Misalnya contohnya motor gitu ya. Eh, Semakin hari dengan motor matic sebenarnya itu lebih secara teknologis itu apa eh, realitasnya sebenarnya kurang pas gitu ya, boros. Ini nggak bisa dikreatif. Jadi sistemnya itu semakin jadi itu kita nggak punya celah untuk berkreativitas di luar produksi pengetahuan yang biasa gitu. Dan itu yang sebenarnya mengungkung. Nah, di situ sebenarnya yang ketiga sebenarnya efek dari pengetahuan yang tersistemkan ini adalah kita mengagungkan yang namanya formalisasi sertifikasi ya. Jadi sertifikasi artinya itu ada kurasi. Misalnya saya menggunakan kayu bekas itu nggak mungkin masuk lelang. Artinya kalau lelang itu saya nggak bisa beli kayu di tempatnya Pak Kamijan misalnya, yang dia orangnya modalnya dan nggak punya sertifikat. Jadi itu akhirnya membuat problem ya. Jadi persoalan saya nggak bisa nggak mungkin sebagai arsitek itu menyarankan untuk membeli kayu bekas dari tetangga, karena tetangga itu nggak punya sertifikasi untuk masuk ke arena lelang gitu. Nah itu ada formalisasi pengetahuan itu. Nah di sini sebenarnya Ugahari itu hadir membuat apa membangun nilai, membangun sikap dan praktik yang berbeda. Kami jelas maksudnya prinsip-prinsip nilai-nilai yang dipegang itu misalnya soal eh, kontekstual, proporsional, adil dan punya sikap kepercayaan pada yang lemah itu harus kuat ya. Kalau enggak imannya enggak kuat pasti akan masuk ke sistem yang tadi saya sebut pengetahuan yang tersistemkan. Kita mau tidak mau ke sana. Sementara sistem yang jadi itu di negara-negara misalnya utara justru itu semakin ditinggalkan gitu. Mereka orang-orang banyak ke sini untuk menghancurkan juga sumber daya di sini. Itu jadi konteks kedua ya. Jadi ada yang pengetahuan yang tersistemkan. Nah, konteks yang ketiga dari hadirnya UKHRI ini adalah saya sebut mekanisasi praktek arsitektur. Nah, eh, mekanisasi praktik arsitektur ini salah satu contohnya misalnya dari tadi saya sebut jadi hilangnya analisis holistik ya. Jadi semakin ke sini lulusan arsitektur atau para arsitek itu sangat pandai presentasi dan menggambar, tetapi sebenarnya apa namanya perspektif holistik ini hilang gitu ya. Jadi hanya di site-nya. Jadi site misalnya soal coupling gitu. Kita memang akan canggih secara desain itu menggarap satu coupling yang sempit, yang apapun lah, yang marginal gitu. Tapi kenapa sistem coupling itu hadir di dalam produksi pengetahuan arsitektur itu nggak pernah dipertanyakan. Dari mana sistem nah kayak itu contohnya. Misalnya tadi juga eh, apa kasus IKN itu jelas lah ya. Itu misalnya apa dari mekanisasi praktik. Jadi konteks itu hilang karena kita menuruti tadi ya, yang konteks pertama produksi pengetahuan arsitektur kita semakin miskin dan menjadi ilmu desain. Lalu yang kedua, pengetahuan yang tersistemkan itu eh, kita semakin kehilangan konteks. Jadi kalau kita membangun di sebuah site itu memang secara desain akan bagus, tetapi eh, apa namanya, kenapa harus membangun di situ? Itu yang harus kita jawab gitu sebelumnya. Makanya kalau UGHRI ini bertemu klien dalam tanda kutip yang kami sebut partner itu tidak hal pertama yang kami tanyakan kenapa kamu harus membangun di situ. Nah, itu harus kenapa harus membangun dan kenapa membangun di situ. Itu
Itu salah satu contoh pertanyaan kami di awal ketika mulai berpikir tentang membangun gitu. Jadi kami sebut itu hilangnya konteks. Jadi itu akibat dari konteks kedua, jadi mekanisasi praktik arsitektur. Jadi konteks setempat, konteks lokal, konteks budaya, konteks politik, konteks kelas itu jadi hilang gitu. Tidak pernah terpikirkan dalam bayangan kita sebagai arsitek. Lalu ini ya, jadi semakin spesifik. Jadi akibat dari mekanisasi praktik arsitektur ini, produksi pengetahuan arsitektur ini semakin spesifik. Jadi kita lihat dari judul-judul tesis saja lah atau disertasi para lulusan arsitek itu kan mesti eh, itu maksudku, maksud saya tidak tidak mengecilkan bahwa itu oke, tetapi eh, kita lihat produksinya di ranah itu, ranah teknis dan ranah eh, apa misalnya ya mengukur eh, bangunan tropis itu seberapa tropis. Arsitektur tradisional, jadi kalau nggak tradisional terkagum-kagum, heritageisasi juga, semua hal kemudian menjadi heritage, juga tanpa dilandasi sebenarnya tadi soal pemahaman arsitektur secara menyeluruh gitu menjadi bagian dari ilmu-ilmu lain. Nah, Ugahari sebenarnya hadir di dalam konteks ini sebenarnya mau menjawab persoalan, bukan menjawab persoalan tapi mengulik kegelisahan ini sehingga kami hadir di wilayah kami sebut praktiknya Ugahari itu. Nah, kira-kira dari tiga konteks itu, kalau secara personal, makanya tadi saya kembali ke Pondok Rakyat, memang saya secara personal mengikuti praktiknya Romo Mangun, juga praktiknya Eko Prawoto, sehingga saya bisa mengambil positioning ada di mana. Mungkin melengkapi, saling melengkapi di apa di dalam praktik arsitektur atau wacana arsitektur yang dikembangkan. Nah, itu yang pengalaman Ugahari ya. Jadi dari praktik itu kemudian lahirlah eh, terminologi Ugahari untuk mengkerangkai sebenarnya apa yang saya kerjakan dan tukang-tukang dan orang-orang yang bekerja sama dengan Ugahari selama ini. Eh, Mungkin ini nggak biasa, jadi saya yakin bahwa teman-teman arsitek pasti akan kebingungan dengan apa yang saya omongkan, karena mungkin apa ini agak jauh gitu ya. Apalagi ngomong di Jakarta itu bicara tentang eh, produksi pengetahuan arsitektur hari ini itu agak pasti yang keluar adalah pasar, kalau enggak juga teknologi, temuan-temuan baru, desain-desain baru, atau yang dianggap baru. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, apa sih yang belum kita lakukan di dalam desain itu? Kalau kita lihat karya-karya itu kan udah semua ya. Dari kayu, bambu, besi, baja, semua itu sebenarnya sudah ada. Lalu bentuk-bentuk yang konvensional maupun yang atraktif atau yang apa dekonstruktif dan sebagainya itu juga apa itu sudah biasa, itu maksudnya itu sudah pernah terjadi. Nah, apa namanya, Ugahari nggak berada di situ, maksudnya saya itu oke lah, semua desain itu sebenarnya baik, desainer itu sudah selesai, jadi bagaimana kita bergerak secara keilmuan, jadi arsitektur yang di luar profesionalisme, arsitektur yang di luar akademisi itu bisa bergerak, tapi justru menciptakan produksi pengetahuan yang baru gitu, yang berbeda, perspektif baru gitu. Nah, sebenarnya Ugahari kami bikin untuk menantang itu, jadi menantang kami sendiri untuk mengeksplorasi eh, produksi pengetahuan arsitektur yang eh, di luar ketiga konteks yang sudah saya jelaskan tadi. Itu kira-kira pancingan dari saya, mungkin detail atau apa mungkin kita bisa obrolkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosi. Eh, saya juga penasaran nih kawan-kawan yang menyimak dari tadi ini, kira-kira yang nangkep apa enggak ini? Oh ya, saya belum nyalain kamera, mohon maaf. Eh, Mungkin dari kami yang di Omah Library itu ada rasa penasaran ya Pak ya. Sembari mungkin teman-teman yang join online bisa memformulasikan tanggapan atau mungkin pertanyaan lanjutan gitu ya. Atau mungkin tadi misal ada yang kurang jelas, minta dielaborasi lagi boleh kan Pak Yosi ya? Boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Eh, Tadi eh,
Pak Yosi apa ya? Kalau dari perspektif kami di Omah, ini kita diskusi juga tipis-tipis itu eh, kita mencoba melihat lagi secara epistemologi itu apa pengetahuan yang berkembang di ranah akademi dan juga di ranah industri atau ekosistem arsitektur itu eh, apakah itu sudah yang paling oke gitu kan ya tadi itu. Kemudian Bapak mengusulkan secara ontologi ini dengan Ugahari sebuah tidak bukan sebagai sebuah studio tapi sebuah terminologi ya tadi Bapak menyebutnya sebagai sebuah pergerakan sosial gitu. Yang sebenarnya berarti bisa diadaptasi oleh siapapun ya Pak ya, tidak hanya oleh Pak Yosi dan tim Pak Yosi sendiri ya. Ya bisa. Dan itu sudah terbukti. Maksudnya di dalam ranah praktik Ugahari itu kami memang kembali lagi ke persoalan dasar ya, bukan bukan soal desain melulu yang di permukaan. Tapi kita melihat ruang juga arsitektur sebagai ruang itu ruang hidup ya, yang terus bergerak gitu sama tadi ya arsitektur sebagai bagian dari ilmu membangun. Jadi cara membangun yang bagaimana yang hari ini itu lebih pas gitu ya. Jadi lebih lebih pas dengan semua hal. Nah, di situ kami bertemu dengan klien-klien atau partner-partner kami. Memang misi Ugahari itu bukan bagaimana desain itu terbangun, tetapi justru bagaimana semua orang, termasuk partner-partner kami itu bisa membangun ruangnya sendiri gitu, atau memahami ruangnya sendiri gitu. Nah, itu sudah banyak terjadi, maksudnya di mana-mana eh, kami lakukan dan itu berhasil gitu. Jadi eh, apa bukan berhasil dalam pengertian tapi bisa gitu bisa dilakukan termasuk tukang-tukang bahwa misalnya ada stereotyping tukang lokal itu pasti malas-malas tukang apa namanya tukang Jawa itu rajin-rajin dan pinter-pinter nggak juga karena kalau kita mendalami benar eh, ritme kerja tukang dan sebagainya jadi bukan pada persoalan individual tetapi pada teamwork sama pengetahuan pada kebiasaan pada material yang ditemukan di setiap tempat yang berbeda. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang bisa diulik dan itu sebenarnya mematahkan eh, asumsi bahwa tukang lokal itu malas gitu ya misalnya itu. Kan selalu kalau ketemu para arsitek begitu. Makanya mereka seringkali bawa tukang dari Jawa atau tukangnya sendiri. Nah, kalau buka hari ini enggak, jadi kita justru menciptakan teamwork yang berbeda di setiap tempat di mana kami bekerja gitu. Juga itu menciptakan pembangun ruangnya sendiri. Itu di mana-mana. Jadi mungkin di yang ikut juga ada ya. Itu Mas Fuad Abdul Ghani Nyimak, dari nyimak. Lampung. Boleh loh Pak Fuad Nanti diundang. bisa bisa sharing ya. Maksudnya Fuad Abdul Ghani ini dari Lampung. Itu juga Oh, Ugarian itu. Jadi kalau membangun rumah di Lampung bisa kontak Mas Fuad. oh, Oke, oke. oke. Mungkin nanti menarik ya kita bisa melihat apa ya eh apa sih berarti ini kan sesuatu kalau dengan Ugahari ini kan sesuatu yang cukup kontekstual ya Pak. Bisa jadi beda di Lampung dengan di Jogja gitu kan. Ya. Eh, mm-mm. Nah mungkin tapi sebelum ke sana kita pengen tanya sebenarnya Pak karena tadi kayaknya belum belum sempat di-share gitu. Secara aksiologi gitu, cara Bapak ketemu konsep Ugahari ini mungkin eh mungkin kalau boleh di-share dari level personalnya itu seperti apa sih Pak? Ada peristiwa-peristiwa apa yang kemudian memantik gitu dalam hidup Bapak gitu atau dari cerita di sekeliling Bapak gitu. Siapa tahu mungkin dari klien atau partner ya tadi membahasakannya itu yang mungkin tadinya belum familiar dengan konsep Ugahari, kemudian setelah ngobrol, berdiskusi itu proses penyadarannya seperti apa gitu Pak? Kalau boleh Ya, di-share. ya dari praktek yang kami lakukan ya. Maksudnya terutama misalnya dari sebelum selama di mahasiswa kan saya juga praktek di Pondok Rakyat juga membangun bagaimana balai warga kampung didirikan. Lalu rumah petani dengan konsep permaculture dan semua itu didirikan. Nah, di situ sebenarnya kita lihat banyak persoalan apa persoalannya itu bukan pada desainnya. Jadi sekali lagi kalau saya lihat semua desain itu bagus. Yang penting dia mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dipahami gitu ya soal lingkungan, soal tetangga, soal proporsi, soal relasi kayak gitu tuh udah selesai lah. Tapi yang problem yang kita temukan itu pada bagaimana cara kita membangun. Kan cara kita membangun ini kan arsitek ini semakin terpisah ya. Jadi dalam perkuliahan pun semakin ke sini sebenarnya itu tadi kita sebenarnya menjadi eh, apa eh, desainer gitu. Jadi itu karena kata desainer sendiri ini sebenarnya seperti pisau bermata dua. Jadi kadang-kadang
apa namanya, dia bisa oke di bawah atau dia justru digunakan oleh pihak-pihak sebenarnya yang dari kalangan atas. Eh, tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya orang kebanyakan orang biasa itu sebenarnya desainer. Mereka desainer semua, nggak ada yang nggak perlu sekolah pun sudah menjadi desainer. Karena lebih konkret gitu ya. Nah, makanya persoalan yang saya lihat tuh sebenarnya pada cara kita membangun. Bagaimana cara kita membangun supaya eh, apa ya itu apa yang dipikirkan itu atau yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam proses membangun itu bisa seimbang, itu bisa setara. Artinya misalnya pemilik rumah ya bukan berarti menjadi penentu semua apa namanya solusi. Tukang juga bisa bersuara, bagaimana tim tukang itu bisa bersuara, dia membuat karya sendiri. Arsitek itu juga mendesain tetapi juga tidak egois begitu. Jadi ya dia secara rendah hati bisa menyerahkan itu pada pihak-pihak yang lain gitu. Nah, di situ terbentuk lama-lama dari dialog dialog cara kita membangun itu eh, itulah Ugari, jadi menemukan titik pas ya antara berbagai macam pembangun ini. Di pemilik, tukang, tetangga, eh, apa namanya, arsitek. Nah, di situ makanya peran arsitek itu berganti-ganti. Kalau Pak Eko Prawoto sering menyebut sebagai bidan, misalnya Romo Mangun penjahit. Nah, ada juga fungsi moderator. Jadi banyak. Jadi beberapa kita itu bisa berganti-ganti peran. Dan eh, itu tidak mudah. Maksudnya eh, kalau kita lulusan arsitektur saja itu nggak akan berpikir seperti itu. Jadi kalau kita otaknya sudah nggak interdisiplin, otaknya sudah apa habitnya juga sudah sangat arsitektur minded itu juga nggak akan bisa melakukan kerja-kerja UKHRI. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kita harus keluar dari batas-batas profesional, batas-batas apa namanya, keluar dari batas profesionalisme, lalu keluar dari ruang produksi apa namanya, ruang produksi praktik dan pengetahuan arsitektur semata. Jadi kita harus menengok ke ilmu-ilmu yang lain. Juga dasar-dasar arsitektur sendiri itu harus kita pertanyakan. Misalnya itu tadi ya, bahkan kami sampai pada pertanyaan untuk apa kamu membangun. Itu artinya eh, arsitektur itu lahir karena sebagai bagian dari sistem membangun. Tapi kita meruntuhkannya gitu. Jadi jadi dari dasarnya pun kita pertanyakan gitu. Jadi bukan bukan terus kita senang mendapat proyek membangun, tetapi kita perlu kekuatan ya, keyakinan untuk apa kita membangun itu gitu. Kalau perlu kita tidak perlu membangun. Dan itu sudah banyak kami lakukan. Ya. Saran bahwa untuk apa sih kamu membangun? Jadi karena pertanyaan itu kita jadi kritis ya. Jadi Ugahari itu di titik itu. Jadi untuk apa sebenarnya kita membangun itu jadi kritis. Sehingga muncullah kalau dibangun terus bagaimana? Hal-hal yang kita pikirkan apakah binatang yang ada di situ terusir atau pohonnya harus ditebang atau misalnya nanti relasinya dengan tetangga jadi baik atau enggak. Eh, Macam-macam lah. Jadi dari pertanyaan kenapa harus dibangun itu kita jadi memperoleh banyak pertanyaan. Nah, Ugahari ada di titik itu sebenarnya di titik awal. Lalu kalau menjawab pertanyaan selanjutnya ya memang kita membentuk satu teamwork kalau itu sudah kokoh dasar pembangunan itu akan dilakukan, kita baru membentuk satu teamwork bersama yang disebut tim membangun itu. Termasuk si pemilik itu harus menjadi bagian dari pemilik lahan itu. Pemilik itu kan sebenarnya sertifikat, yang pemilik sertifikat lahan itu harus menjadi bagian dari pembangun. Kira-kira begitu, atau menambah pertanyaan. Oke, mungkin kita coba ke teman-teman dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menanggapi gitu ya. Saya relate Pak, soalnya susah nyari STRA gitu tuh. Pertanyaan nakalnya ya mungkin ya. Mungkin ada yang mau menanggapi boleh ya raise hand. Ya, boleh. Eh, Mau open cam atau open mic aja juga boleh. Em, Mau kasih komentar di kolom chat juga boleh. Gitu. Ya, monggo silahkan. Mungkin kita bisa panggil kawan Pak Yosi tadi yang dari Lampung. Siapa Pak namanya tadi? Pak Fuad ya. Halo, halo, Halo Pak Fuad. halo, halo. Halo, halo, halo. Mungkin Pak Fuad bisa memperkenalkan diri gitu.
relasinya dengan Pak Yos ini seperti apa? Silakan, Pak. Ya, ya mungkin sharing sedikit ya menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Yosi. Saya latar belakangnya dosen ya di Lampung dari disiplin ilmu saya antropologi. Cuman itu dia jadi pengalaman berugah hari dengan Mas Yosi ini juga jadi satu pengalaman tersendiri untuk kerja interdisiplin tadi ya. Itu juga alasannya saya ikut ini kuliah Pak Yosi ini kan supaya praktik interdisiplin gitu ya. Jadi penting bagi saya gitu selain sebagai partner ya yang membangun rumah tapi juga untuk punya refleksi teoritis gitu kali ya. Nah, sebetulnya banyak ini ya menggaungkan pengalaman-pengalaman real apa yang tadi disampaikan sama Mas Yosi ya. Terutama di soal ini ya cara membangun gitu. Jadi kalau kesan yang paling kuat itu pertama saya berugari pertama kali itu jadi tugas pertama kami adalah melakukan etnografi kawasan sebelum membangun itu. Melakukan etnografi kawasan. Jadi kita mengenali bukan hanya site tempat rumah rumah tinggal keluarga kami akan dibangun, tapi juga kira-kira kondisi sosial dari tetangga-tetangga, terus kemudian lanskapnya, terus kemudian jadi dari situ kan ngulik banyak hal ya soal jadi dapat banyak cerita gitu soal dari mana orang orang setempat itu ngambil sumber air, terus gimana perubahan soal sumber air dan gimana juga kita jadi memikirkan sumber air yang akan kita pakai seperti apa. Nah, praktik ugar itu jadi merangsang juga kita merefleksikan banyak hal gitu dan di situ kan jadi pentingnya soal berpikir holistik gitu ya bahwa bangun rumah itu bukan sekedar rumahnya aja gitu yang dipikirin ya. Terus yang kedua juga yang paling kuat mungkin soal hubungan di antara misalnya partner dengan arsiteknya dan tukang dan lain-lain. Kalau saya sih merasa Mas Yosi itu lebih berperan sebagai fasilitator ya karena jadi kalau mungkin gambarnya Mas Yosi itu mungkin hadir hanya 2 kali ya selama kira-kira hampir 1 tahun. 1 tahun membangun rumah gitu ya, hadir ke lokasi ini tuh 2 kali. Jadi selebihnya itu kami komunikasi via WhatsApp. Nah, hampir tiap hari ya. Jadi memang mau nggak mau kami jadi terlibat untuk benar-benar ya dalam proses pembangunan itu. Saya kira-kira posisinya jadi kayak mandor lah ya gitu ya. Dan juga ngalamin kompleksitasnya dan yang paling rumit itu di soal cara membangun sebenarnya bukan ke soal teknis material atau dan lain-lain tapi maintain atau mengelola hubungan sosial sih. Misalnya kita sebagai pemilik dengan tukang berikut drama-dramanya jadi ada banyak lapisan-lapisan hubungan sosial ya dari mulai hubungan kita dengan misalnya kredit union tempat kita meminjam dana terus hubungan kita dengan tukang kita dengan arsitek dan lain-lain. Ya pengalaman mengelola berbagai macam relasi itu yang aku kira penting ya dari pengalaman membangun Hari dan akhirnya memang kemudian ketika sudah bangun rumahnya masih ada pembangunan lain gitu ya yaitu terkait dengan kebutuhan ruang juga soal gimana rumah itu juga bisa jadi punya fungsi sosial lah kira-kira untuk komunitas gitu itu dulu mungkin makasih. Oke. Makasih Pak Fuad sudah berbagi eh, insight-nya. Mungkin jangan pergi dulu karena saya penasaran. Oh ternyata Pak Yosi cuma datang 2 kali gitu. Terus jadi jadi penasaran gitu kan karena ini kan melibatkan tidak hanya arsiteknya tapi juga eh, klien atau partnernya ini seperti berperan dengan cukup intens gitu ya. Selain juga tukang-tukangnya. Jadi penasaran seperti apa proses perancangannya? Apakah eh, desain itu muncul awalnya dari Pak Yosi langsung, kemudian atau dari Pak Fuad juga gitu. Atau bahkan atau mungkin dari tukangnya yang mengusulkan "Ini harus begini harus begitu lalu tektokannya seperti apa kalau melalui online WhatsApp gitu. Seperti apa gitu proses kreatifnya gitu mungkin bisa share Pak Yosi dan Pak Fuad. Masih kasih dulu apa? Ya. Aku udah lupa. Oke oke eh, kalau yang pertama sih soal bentuk kit. Jadi kita pas awal banget kan pasti punya asumsi sendiri ya bayangan tentang rumah tuh pengennya kayak begini gitu bentuknya gitu. Tapi pertanyaan pertama dari Mas Yosi itu kan kebutuhannya dan kebutuhan ruangnya dan kebiasaan sehari-hari kita di ruang itu seperti apa. Jadi desain itu muncul di belakang gitu, bukan di depan. Jadi bukan berdasarkan keinginan, misalnya karena di Pinterest bagus-bagus gitu ya referensinya. Tapi dari kebutuhan dan kebiasaan kita dengan ruang, misalnya dengan kamar tidur, ruang bersama, kamar mandi dan lain-lain. Jadi dari situ sih dan pas ketika ya kita diwawancara lah di pendek cerita ya sama Mas Yosi. Terus pas keluar gambar itu di luar yang kami bayangkan gitu. Tapi ketika kemudian sudah jadi dan kita hidup di rumah itu ya
Ya pas ya, itu serba pas karena sesuai, karena berangkat itu tadi dari kebutuhan kita gitu. Ya memang menjawab kebutuhan dan kebiasaan kita sih. Oke. Dari proses itu apakah dari desain yang kemudian keluar itu apakah kemudian ada eh, proses revisinya, modifikasinya itu seperti apa gitu? Eh, ada tapi mungkin secara minor ya. Kalau secara yang struktur dasarnya sih sudah oke gitu ya. Jadi nah yang minor-minor itu, jadi desain itu juga nggak kaku. Misalnya untuk terasan, oh tadinya rencana seperti ini, tapi ketika pas sudah dibangun ada kesalahan misalnya dari bukan kesalahan sih dari kita, oh terlalu lebih nih betonnya. Mau nggak mau kan udah harus direspon gitu ya. Maka responnya itu mengikuti gitu, dan alih-alih memangkas betonnya gitu, yang ada dalam respon misalnya kelebihan beton itu terus jadi tepat apa gitu. Seperti itu sih, berkembang lah ibaratnya. Oke. Kalau dari perspektifnya Pak Yos ini seperti apa Pak? Mungkin eh, makna komunitas ya eh, bagi Pak Yosi gitu, karena kan kemudian ini jarak jauh gitu. Yang kemudian mewujudkan sendiri arsitekturnya itu kan ya Pak Fuad dan tukang-tukang yang di Lampung gitu mungkin. Ya, tadi soal misalnya dasarnya sebenarnya kepercayaan tuh. Itu satu. Ya, kedua maksudnya saling sudah paham visinya, jadi bukan kepercayaannya, tapi ada ideologi gitu. Ada pemahaman yang sama, connect lah itu yang namanya jodoh. Nah, apa? Karena itu harus digali memang. Tahap pertama memang saya menggali menggali banyak hal dari tidak hanya sisi-sisi apa budgeting tapi juga soal yang lain itu. Jadi itu tugas-tugas yang harus dilakukan oleh si pemilik rumah itu harus dikerjakan karena itu nanti akan berguna di kehidupan selanjutnya gitu ya. Karena mereka kan menghabiskan seluruh waktunya akan di rumah itu ya. Kecuali memang kalau pergi gitu. Tapi rumah itu kan sebenarnya tempat kita menghabiskan waktu. Jadi ya itu harus dikenali benar. Eh, itu gambar kalau bagi Ugahari itu dalam konteks ini hanya persyaratan eh, apa namanya aturannya. Jadi mengajukan PBG, IMB atau dulunya IMB eh, atau yang sekarang jadi PBG. Nah juga sebenarnya mengkerangkai struktur. Struktur itu ada yang tetap, ada sesuatu yang tetap, tapi juga ada sesuatu yang berubah-ubah. Nah yang tetap itu yang di titik misalnya ada nilai tertentu yang tetap kekuatan, keamanan, kenyamanan itu harus. Kalau kita formalitas IMB PBG itu bisa bertaruh, maksudnya pasti lolos lah karena nilai-nilai lingkungan dan sebagainya itu sudah kita penuhi. Artinya syarat-syarat pembuatan IMB dan PBG itu tidak ada yang melanggar aturan, garis sepadan bangunan, ini dan itu, drainase, pengelolaan air hujan itu udah selesai lah. Bukan menjadi jargon ini green atau sustainability itu udah kalau saya sudah selesai dengan itu, jadi itu pasti. Eh, jadi itu sudah selesai dulu. Jadi yang namanya mekanika teknik kalau mau ini juga sudah selesai dulu. Atau ilmu lingkungan itu sudah selesai dulu. Bukan berarti nggak belajar ya itu harus dipelajari dan selesai. Apa namanya? Jadi begitu. Maka terciptalah satu teamwork gitu. Teamwork yang sebenarnya bisa kita kerjakan dalam kasus sekarang saya di Jogja dan Mas Fuad ini di Lampung. Nanti bisa diketik ini nama rumah mereka namanya Rumah Cadi itu karena kebanyakan eh, apa material ya itu dari perahu bekas di Lampung. Eh, apa? Nah, itu tadi. Jadi kalau makna komunitas sebenarnya itu dalam teamwork itu sendiri semua orang berdiri setara. Tukang misalnya melakukan kekeliruan dalam perspektif Ugahari itu tidak ada yang namanya kesalahan, tapi apa namanya sebuah hal yang perlu kita respon gitu. Jadi ketika ke sana saya memang melakukan pada momen-momen kritis itu ya misalnya sudah sampai atap lalu isian itu harus karena dijahit sistemnya menjahit dari material yang sudah ada yaitu yang kita lakukan lalu dari itu pemahaman tukang semua sebenarnya komunikasi di lapangan itu PR tukang PR yang punya rumah PR saya sebagai arsiteknya itu juga ada jadi kita bagi rata semua pulang jadi membawa PR masing-masing itu mengerjakan itu dan menyelesaikan lalu ketemu di tahap kritis selanjutnya jadi orang membangun, kalau ini dalam konteks rumah, orang membangun tuh memang punya tahap-tahap kritis. Setidaknya ada 3 tahap kritis tuh dari pengalaman saya. Nah, komunitas di sini kan terbentuk akhirnya rumah cadik menjadi apa namanya hal yang tidak biasa di dalam konteks lokalnya, di dalam konteks areanya, di dalam konteks wilayahnya mungkin di Lampung akan berbeda. Nah,
proses itu yang sebenarnya menginspirasi banyak orang, tukang-tukang yang tadinya bermental developer, developer developer itu mentalitas developer itu sebenarnya sangat merusak craftsmanship di setiap orang. Jadi karena mengejar kecepatan dan sebagainya, mengejar efisiensi, tapi juga bagaimana mencari sistem itu sebenarnya membuat tukang itu berada pada level paling rendah. Kalau kita pakai analisis kelas ya, itu tukang itu berada pada level paling rendah dan otomatis mereka mengakali sistem itu supaya bisa survive itu, supaya dapat untung. Kalau enggak ya mereka buntung terus. Eh, nah itu yang kenyamanan itu dipertahankan. Jadi syarat-syarat tukang kehidupan tukang itu terjamin dalam konteks pembangunan itu harus dipenuhi. Misalnya begitu. Jadi itu menumbuhkan relasi-relasi baru dengan orang-orang sekitar, tukang dengan orang-orang sekitar, saling belajar, penjual material yang tadinya bingung di Lampung misalnya kayu-kayu bekas itu juga sering. Nah, disitulah relasi sosial itu terbangun gitu, antara yang pemilik rumah dan sebagainya. Saya kira itu di masing-masing kasus akan beraneka ragam. Oke, saya jadi agak kebayang tentang tadi Bapak menyebutkan eh, ada aspek desain, kemudian aspek pemahaman terhadap ruang dan juga arsitektur sebagai ilmu membangun. Ini kayaknya arsitektur sebagai ilmu membangun tuh nggak hanya jadi milik arsitek saja ya Pak ya. Jadi mungkin kalau tukang kita tidak perlu bertanya, tapi kemudian partner ataupun si pemiliknya pun juga jadi kebagian peran untuk membangun itu ya. Jadi mereka tidak sekedar request, tidak sekedar menunggu rumahnya jadi, tapi juga aktif gitu ya Pak ya. Dan Ya, betul. secara sadar apa namanya memutuskan kenapa dia harus membangun dan bagaimana harus membangunnya gitu mungkin ya. Ya, ya. Oke, ini tadi ada yang raise hand, Kak Lutfi ya. Mungkin mau open open cam Kak atau open mic saja silakan. Halo, aku izin open mic aja ya, udah bisa Oh open ya, cam. enggak silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Yosi paparannya. Ini kali perdana aku kenalan sama konsep UGA hari ini, jadi masih mencerna dan aku pribadi juga nggak dari disiplin arsitektur gitu. Jadi sebenarnya banyak sih yang pengen tak cari tahu lebih lanjut nanti. Tapi tadi aku cukup penasaran sama statementmu soal, kalau aku nggak salah tangkap ya, poin arsitektur yang tak membangun gitu. Kalau perlu arsitektur yang tidak membangun. Kalau dari pengalamanmu sendiri, arsitektur yang tidak membangun itu bisa dilakukan dengan cara apa ya Pak? Karena kalau cerita dikit, saya dan teman-teman tuh pernah satu titik ngobrol gitu. Em, Kayak khususnya ketika kita lagi berkegiatan yang benturannya sama pihak-pihak formal ya kayak pemerintah atau institusi lainnya gitu. Nah, kita sampai di titik kita pengen nih bikin konsep yang nggak membangun gitu karena konsep pembangunan dari matanya formal itu sangat destruktif ya kalau menurut kita gitu. Selalu mikirnya bentuk-bentuk yang modern, megah dan sebagainya gitu. Jadi sama sekali nggak awas sama analisis kelas, sama kondisi sosial dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika lagi ngobrolin soal itu, muncullah statement, kita cukup skeptis gitu, cukup pesimis. Kayaknya ujung-ujungnya kita harus selalu membangun deh. Gimana cara kita nggak membangun gitu? Karena kita dituntut untuk bisa ngasih solusi dan sebagainya gitu. Yang saya tangkap seringkali arsitektur atau perencanaan dituntut untuk punya solusi gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kayak pengen coba tahu dari Pak Yosi sendiri makna arsitektur yang tak membangun itu gimana dan bisa dilakukan dengan cara apa gitu. Gitu, terima Baik, kasih. terima kasih Kak Lutfi ya. Kalau tadi waktu Pak Yosi bilang gitu, saya keingetnya ini, Pak Eko itu juga kalau membangun itu kan otomatis selalu mengeksploitasi alam gitu kan. Jadi kalau membangun ya pilih dosa yang paling ringan gitu kalau Pak Eko. Kalau Pak Yosi ini gimana pemaknaannya Pak? Silahkan. Ya, sebenarnya itu satu terminologi yang saya tawarkan. Mungkin nanti akan jadi tulisan ya setelah diskusi ini. Tapi saya membuat satu tulisan sebenarnya karena juga itu perasaan perasaan atau kepesimisan ya, rasa kepesimisan yang tinggi terhadap proses pembangunan kita yang semakin hari semakin mengerikan, mengerikan. Jadi saya terinspirasi oleh eh, Gus Dur itu ya, pernyataan Gus Dur waktu jadi presiden, waktu dia ditanya tentang korupsi gitu ya. Jadi apa bagaimana ya Gus Dur kan mengeluarkan konsep yang namanya pembuktian terbalik. Jadi ya kalau kamu nggak korupsi ya buktikan. Jadi itu pembuktian terbalik itu menarik sekali konsepnya. Jadi kalau kita ngomong arsitektur hari ini, apapun sekeren apapun produksi wacananya, selama dia masih menjadi bagian dari ilmu membangun atau sistem membangun atau produksi pengetahuan membangun, itu sebenarnya nonsen. Maksudnya kita bicara di awang-awang karena kenyataan hari ini adalah eh, pembangunan itu justru yang menyebabkan kehancuran alam, kehancuran sosial, apapun lah itu yang tadi disebut Pak Eko eksploitasi, tapi mungkin melakukan kehancuran di berbagai bidang gitu ya. Segi kehidupan kita ini hancur karena pembangunan. Nah, makanya
terinspirasi Gus Dur itu bagaimana kalau kita membuat satu terobosan di produksi pengetahuan arsitektur itu kan mentoknya itu kalau kita studi di masa lalu misalnya rumah adat suku apa itu kan jatuhnya kita terkagum-kagum dan terpesona tetapi kita nggak bisa apa-apa juga dengan penulisan itu malah kita justru seringkali mengeksploitasi seolah-olah sebagai orang luar yang lebih tahu daripada orang yang menempati atau suku adat atau tradisi tertentu yang sudah hidup bertahun-tahun sebelum negara ini ada. Nah, positioning ini ya, positioning epistemologi arsitektur ini menurut saya ada celah ketika diletakkan dalam konteks itu tadi saya sebut arsitektur sebagai sebuah gerakan emoh ya. Emoh itu tidak mau membangun. Nah, dengan pertanyaan itu dengan gerakan ini, jadi kalau itu menarik sekali ketika kita bayangkan itu diajarkan di setiap kampus ya. Eh, Dasar epistemologinya adalah arsitektur sebagai sebuah gerakan yang mau membangun. Itu kan semua orang yang akan membangun pasti akan dipertanyakan. Jadi kenapa seperti pertanyaan pertama Ugari, kenapa kamu harus membangun? Untuk apa sih? Lalu kenapa harus membangun di tempat itu? Apa keuntungan dari kita membangun di situ bagi alam dan bagi lingkungan gitu. Lalu macam-macam. Pertanyaannya akan jadi banyak, jadi banyak dan dalam gitu. Dan itu bisa menembus celah-celah yang selama ini tertutup oleh gagasan-gagasan arsitektur sebagai ilmu membangun itu. Dan itu lalu tidak jatuh juga pada misalnya ketokohan arsitek-arsitek yang top gitu ya. Terus lalu diromantisir dan sebagainya. Karena orang kehilangan tokoh lalu mencari-cari juga tokoh-tokoh yang lain di dunia arsitektur. Nah, epistemologi ini dasar pertanyaan arsitektur sebagai ilmu gerakan mau membangun ini menurut saya penting disosialisasikan bahkan mungkin diajarkan karena pengertiannya harus dibalik itu karena dunia hari ini memang kenyataannya justru perusakan terjadi karena pembangunan apapun itu. Nah, seringkali saya memang seperti Pak Eko juga tadi yang diceritakan Hanifah, artinya sedikit mungkin dosa yang diambil gitu ya. Jadi misalnya harus membangun. Tapi dari situ sebenarnya kita menjadi lebih kreatif ya menemukan metode-metode baru. Misalnya sekarang saya menangani satu pembangunan di Bali ini baru gagasan tapi ini sudah mulai jalan. Bagaimana orang luar yang punya keinginan usaha di Bali misalnya homestay dan sebagainya itu tidak tidak membeli tanah tapi menyewa saja selama misalnya 20-30. Kepemilikan tanah itu harus tetap pada orang setempat. Nah, seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya kemudian kita baru bisa dan hasil yang dilakukan misalnya itu kemudian dibagi dua gitu ya antara lokal dan orang yang datang dan itu memang perlu orang yang visioner. Artinya bahwa proses metode membangun atau metode-metode pembangunan hari ini memang perlu orang-orang yang visioner dan itu ditemukan oleh arsitek-arsitek yang visioner juga sehingga itu menjadi satu contoh gerakan sehingga kita nggak pesimis kita nggak hopeless ya. Kalau melihat ya memang bagus misalnya secara desain keren dibahas diulas dipublikasikan di mana-mana di internasional atau dapat penghargaan tapi sebenarnya misalnya bagaimana sawah di sekitarnya itu menjadi berubah kepemilikannya tidak dimiliki oleh orang-orang lokal lagi tapi oleh oleh orang luar yang punya uang. Juga bagaimana sawah dijadikan bandara itu bisa memenangkan penghargaan. Atau misalnya jendela-jendela yang dipasang di sebagai fasad yang kena hujan dan kena angin dan itu sebenarnya di balik itu ada proses kenaikan ekonomi. Maksudnya harga jendela pintu bekas itu menjadi cukup tinggi yang tadinya mungkin 1.000 menjadi 5.000, 5 kali lipat atau 4 kali lipat. Permintaan pasar menjadi besar. Nah itu yang nggak diperhatikan oleh para pembangun termasuk arsitek. Nah, yang sebenarnya jargon itu sudah dilakukan oleh rakyat biasa gitu ya. Misalnya recycle material, use material itu kan sebenarnya tanpa diajari di arsitektur pun sebenarnya orang-orang biasa itu sudah menggunakan itu, nggak perlu didengung-dengungkan gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah jalan dengan sendiri. Kenapa kita nggak meniru itu dan menjadi contoh itu, tetapi dengan perspektif interdisiplin, holistik dan keberpihakan yang jelas itu di dalam proses membangun gitu ya. Nah itu yang sebenarnya nggak ada. Makanya kalau saya jadi
Mas Yosi ke mute seperti. Maaf. Saya menawarkan satu dekonstruksi bahwa hari ini dalam konteks pembangunan yang gila dan mengerikan, itu bagaimana kalau arsitektur itu menjadi produksi pengetahuannya itu berangkat dari epistemologi sebagai gerakan memoh membangun. Nah, itu menurut saya akan jauh lebih produktif. Itu sih. Oke, Mbak Lutfi, apakah sudah cukup tergambarkan atau mungkin kurang konkret gitu secara secara prakteknya itu terus gimana? Mau membangun tuh gimana gitu. Dari Mbak Lutfi gimana, Mbak? Dari aku sebenarnya sudah sangat menjawab ya. Maksudnya aku jadi menangkap kayak makna membangun itu yang kemudian bergeser gitu. Tapi mungkin kalau apa Mas Yosi ada tambahan lagi kita dari tadi. Kak Hanifahnya bilang gitu kalau secara praktik itu seperti apa gitu. Mungkin setelah kita mempertanyakan, mungkin ada jawaban-jawaban, mempertanyakan tadi mau membangun gitu. Terus katakanlah ada jawaban yang muncul gitu. Tapi untuk diimplementasikan dalam praktik yang bisa jadi konvensional gitu atau yang eksperimental itu gimana gitu. Ya, saya menawarkan di tataran epistemologi, maksudnya ilmu arsitektur itu dirubah gitu ya. Dari bagian dari ilmu membangun menjadi ilmu yang mau membangun. Itu menarik karena produksi pengetahuannya nanti akan banyak kritis, hal-hal baru akan terjadi. Nah, kalau di praktik di Ugahari itu sudah beberapa, misalnya kita tidak membangun di status tanah sawah, kebun dan sebagainya, itu kita nggak mau. Terus misalnya dalam konteks ini misalnya ketidakjelasan gitu ya, beberapa misalnya kita nggak akan membangun hotel misalnya karena hotel itu sangat-sangat menyedot energi yang luar biasa dari lokalitas, meskipun dia dapat penghargaan green sustainability dan sebagainya. Dari riset yang saya lakukan atau perjalanan-perjalanan yang saya lakukan di belakang layar di balik pembangunan hotel yang dapat sertifikat luar biasa, itu sebenarnya dampak ekologi, dampak lingkungan, dampak sosial, dampak budaya itu besar sekali di baliknya, dan itu bertahun-tahun. Hingga kalau di Jogja misalnya, kenapa dulu saya terlibat dalam gerakan Jogja Asat misalnya, karena hotel-hotel baru yang dibangun di 2006 itu jelas-jelas menyalahi aturan apa nama air ya. Jadi warga Jogja ini kan sudah kekurangan air secara hitungan matematis, dari banyak riset yang sudah dilakukan tuh sebenarnya kekurangan air, tapi karena pembangunan hotel yang dilakukan setelah tahun 2006 itu tuh juga eh, itu dilanjutkan terus, meskipun di tengah kampung, di tengah permukiman padat, di tengah kota yang sebenarnya secara ketertutupan itu terjadi terus-menerus, termasuk misalnya bandara gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan membahas itu. Kira-kira teknisnya yang bisa kita lakukan seperti itu. Tapi secara epistemologi itu tadi, kalau saya misalnya ketemu Mas Fuad dari Lampung, itu ya pertanyaan pertama, ngapain sih kita harus membangun dan kenapa kamu membangun di situ gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Makanya seperti jalan yang dipilih Pak Eko Prawoto, saya kira dengan pertanyaan itu, mau membangun itu, dengan dasar mau membangun itu, maka eh, apa namanya, kita setidaknya akan membuat dosa yang paling sedikit, itu yang kita pilih. Jadi yang paling penting berangkat dari pertanyaan kenapanya itu ya, kemudian mencari yang dampaknya paling ringan. Oke, terima Ya, ya. kasih pertanyaannya Kak Lutfia dan tanggapannya Pak Yosi. Saya jadi terpantik lagi nih. Atau ada lagi yang mungkin mau bertanya lebih dulu? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Tapi mungkin mau nyelah sedikit ya, Pak. Kalau di materi promosi Om Malabri itu kan sempat di apa namanya, share tentang Hotel Jogoyudan ya, Pak ya. Itu ada antitesis apa di situ, Pak? Kalau boleh di-share sedikit gitu tentang hotel tadi. Oh, Hotel Purgatorio ya. Eh, itu di Kampung Jogoyudan itu sebenarnya kami bangun dalam rangka Biennale Jogja ya. Saya diundang sebagai seniman. Eh, Lalu membangun hotel itu di tengah Kampung Jogoyudan karena memang keprihatinan dari banyaknya hotel-hotel internasional yang dibangun setelah 2006 itu di Jogja, dan itu sebenarnya mengurangi jatah jatah hidup, air, polusi dan sebagai orang banyak. Nah, kita membuktikan melalui muda-mudi Jogoyudan itu, dari Kampung Jogoyudan itu, bahwa hotel itu, definisi hotel itu harus digeser, maksudnya kampung-kampung atau rumah-rumah penduduk itu sebenarnya bisa jadi hotel gitu. Dan itu sangat bisa dipindah-pindah. Ini satu contoh desain, karena Biennale Jogja juga ngomongin tentang desain, jadi ini desain yang bisa kita usung, pindah, diletakkan di atas kali, misalnya di sungai, atau diletakkan di samping rumah untuk macam-macam itu, atau di dekat WC umum. Nah, ini dibangun di tempat WC umum dekatnya. Tapi di dalam kamar hotel itu ada kamar mandi juga.
dan toilet. Jadi ini salah satu contoh desain yang saya bikin dalam kerangka Biennale Jogja untuk menantang sebenarnya konsepsi hotel global yang semarak dibangun di Yogyakarta. Nah, itu yang kita tawarkan gitu yang tawarkan. Dan itu banyak yang maksudnya ada yang menginap juga karena itu sebuah karya seni jadi lebih bisa main-main dan itu bertahan berapa lama ya itu mungkin 1 tahun yang dikelola oleh muda-mudi Jogoyudan dan dialihkan fungsi sekarang ini jadi tempat pertemuan. Itu aja sih. Mungkin Masih masih ada berdiri ya saya Pak, berdiri. masih, tapi sekarang kayaknya nggak berdiri karena udah lapuk karena udah itu tahun 2019 ya. Oh, ya sudah berapa Itu ya? 6 tahun. bahannya bambu jadi itu Mm-mm. dari konstruksi tangga ya. Jadi ada Mm-mm. sekitar 54 tangga. Anak Oh, tangga-tangga bambu itu yang kita susun ah, menjadi satu bangunan. oke, menarik sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa ngulik juga. Kok nggak kedengeran? Ke mute, Mbak. Oh, Nggak kedengeran. oh ya, makasih. Ya, tadi paparan tentang hotelnya yang di Jogoyudan menarik sekali. Mungkin kawan-kawan juga bisa mengulik lebih jauh ya eh, bentuknya gitu. Bisa dilihat detail-detail tangganya. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Ini ada Kak Aurelia. Saya izin membacakan ya. Tadi saya menangkap bahwa klien atau partner juga penting dalam berkontribusi mendesain. Nah, seberapa besar kontribusi sang partner dalam desain? Apakah kita sebagai arsitek perlu memenuhi semua permintaan klien atau mungkin terkadang lebih baik jika arsitek menolak permintaan klien yang tidak sesuai dengan ilmu arsitektur? Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu ada satu pertanyaan lagi, tapi kita jawab dulu yang tadi. Pak Yosi masih mute, Pak? Oh iya. Ya, Kak, oke. Saya jawab, ya semakin besar kontribusi partner, semakin arsitek itu bekerja dengan ringan. Jadi kalau bisa kita dorong partner itu bekerja lebih giat. Mantap. Mungkin karena konsepnya beda nggak sih, Pak? Saya kalau boleh mencoba memahami ya nanti tolong dikoreksi, Pak. Karena Ya, kalau dalam hubungan konvensional tanda kutip dalam industri arsitektur itu kan kayak klien itu menunggu arsitek yang mengeksekusi gitu kan. Tapi kalau dalam konsep Ugahari itu kan justru klien atau partnernya itu ikut bergerak gitu kan, Pak. Mungkin itu kemudian jadi saling membagi peran dan membagi beban gitu. Apakah seperti itu? ya. Ugahari ini kan sudah banyak ya kliennya. Maksudnya secara kalau kita pakai bahasa klien aja lah. Partnernya itu udah banyak. Jadi kalau dilihat dari kelas sosial, dari yang tidak punya uang sampai yang konglomerat itu pernah. Dari yang paling apa dari orientasi seksual misalnya banyak sekali ragamnya. Nah, atau misalnya dari gender yang misalnya yang tinggal sendirian dari sampai tinggal berbanyak keluarga, pondok pesantren sampai tempat ibadah juga eh, apa namanya? Ya itu macam-macam lah. Kami hampir sudah bekerja dengan berbagai macam partner gitu ya. Tentu saja itu tadi proses awal perkenalan itu penting ya. Seperti saya dengan Mas Fuad tuh kami nggak kenal sama sekali. Jadi Mas Fuad juga kenalnya lewat temen, temennya juga lewat temen lagi. Jadi kami kenalan lalu memang kita melakukan Zoom ya, Zoom meeting gitu. Dari itu memang syarat pertama memang ya harus susah payah. Jadi saya melihat eh, orangnya, jadi jodoh itu penting sekali. Tapi juga di tengah jalan misalnya nggak, kalau itu menyambung pertanyaan berikutnya itu saya baca tadi juga banyak, maksudnya misalnya dengan konglomerat saya diundang di luar negeri misalnya, kemudian setelah mendesainkan rumahnya jadi padahal dia punya banyak rumah sekian ribu mungkin atau sekian ratus tapi dia masih mencari rumah. Eh, tapi misalnya setelah ternyata dia membangun hotel di belakang rumah itu ya saya cabut nggak mau, kami cabut nggak mau meneruskan lagi pekerjaan membangun rumah itu. Itu salah satu contohnya di beberapa tempat itu banyak, maksudnya kita menolak karena beberapa eh, klien misalnya menghubungi kami, kami lihat misalnya status sertifikatnya masih tanah, sawah atau kebun itu memang kita tolak. Eh, apa namanya? Saya nggak tega untuk mengubah sawah misalnya menjadi bangunan. Eh, juga ada beberapa lah yang proses itu tentu saja tidak mulus ya, ada banyak. Misalnya menyerahkan sepenuhnya karena dia sibuk menyerahkan sepenuhnya kepada tim pembangun itu juga kita
bikin sistemnya itu beda-beda ya. Misalnya dia punya wakil misalnya, wakil untuk representasi. Misalnya kalau kami membangun sekolahan yang banyak kepala ya, banyak ada yayasan, ada ini macam-macam itu kan juga itu artinya kita rapat dulu membentuk satu tim yang itu menjadi wakil juru bicara juga keuangan yang mengurus dan sebagainya itu sudah terbentuk dulu dan itu disahkan oleh rapat bersama baru kita jalan. Nah, seperti itu misalnya di susteran membangun vihara yang besar dan itu menyangkut banyak pihak ya itu harus ada tim pembangun meskipun perempuan semua ya itu harus maksudnya kami juga berlatih gitu, untuk mengetahui bahasa-bahasa baru yang ada gitu ya. Jadi menarik gitu. Eh, Tentu saja yang ditolak ada, tidak semua, tapi kebanyakan kalau kita cocok, hari itu tadi sudah pas itu biasanya kita jalan terus. Dan itu inspiratif, maksudnya menginspirasi yang lain. Oke, itu sekalian menjawab pertanyaan Kak Isna Cahya tadi ya. Baik, ini ada lagi yang bertanya. Ini Kak Indar Ariska, saya izin bacakan. Beliau dari Makassar. Eh, Tadi Mas Yosi menyinggung soal analisis kelas praktik Ugahari dengan partner atau klien. Bagaimana teknis aktualisasi proses itu dengan tim membangunnya Mas Yosi dan bagaimana itu dipelihara supaya sustain. Ambil contoh salah satu hasil desain Mas Yosi di sini yang kafe bunga tembok. Karena saya pernah baca soal ketidakadilan peran antara arsitek dan artisannya dikutip dari siniar almarhum Pak Eko Prawoto. Terima kasih sebelumnya. Hmm. Ya. Maksudnya gimana ya itu ya? Maksudnya saya belum pernah membangun kafe bunga tembok di Makassar. Oh, Mungkin keliru ya. mungkin tertukar dengan arsitek yang lain barangkali ya. Tapi saya menjawab yang soal analisis kelas ini kan perspektif ya, perspektif dalam kita membangun. Misalnya analisis kelas itu bisa diterapkan juga di material. Misalnya, ya material itu pada dasarnya setara. Selama kita menggeluti material misalnya antara kayu mahoni, kayu kelapa, kayu jati, lama, lalu ada kayu besi, ada macam-macam. Nah itu eh, punya apa namanya positioningnya masing-masing itu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita punya tetangga juga misalnya itu pengaruhnya analisis kelas itu ya kita tidak sepenuh-penuhnya misalnya menutupinya gitu ya. Eh, Ya tetangga apalagi yang lebih misalnya secara ekonomi tidak masih kekurangan. Nah itu kita justru menjalin interaksi dengan mereka, tidak justru membangun tembok yang tinggi atau membuat pagar yang berat gitu. Nah itu yang salah satu hasil desain dari perspektif analisis kelas tuh. Yang hasil yang lain banyak sekali. Dan itu penting menurut saya. Saya jadi penasaran, Pak. Butuh berapa lama sih, Pak, sampai kemudian merunut satu persatu gitu kan? Perlu ini ya, proses mungkin kalau Kak Aris nyebutnya olah jiwa gitu untuk menurunkan dari pertanyaan mau membangun, kemudian bagaimana itu diterjemahkan dalam pemilihan. Tadi ada pemilihan site, tidak memilih yang sudah berupa kebun atau sawah, kemudian nanti pilihan struktur, pilihan program ruang gitu, kemudian nanti isian dinding dan lain sebagainya itu prosesnya itu Bapak baru bisa ada mulai muncul eh, apa ya? Mungkin prinsip-prinsipnya itu kapan, Pak gitu? Setelah berapa lama gitu? Maaf, prinsip apa tadi? Sorry, sorry saya hilang tadi. Eh, Apa ya? Mungkin eh, dari hal-hal yang sifatnya apa ya epistemologis dan ontologi tadi itu kemudian diterjemahkan ke dalam metode dan strateginya itu kan butuh waktu ya Pak untuk merunut satu persatu gitu. Itu butuh berapa lama itu Pak? Terus juga penasaran sebenarnya kayak eh, apa ya mungkin kan tidak semua orang itu berada dalam lingkungan yang kemudian mengantarkan pada pemikiran seperti ini gitu. Ada nggak sih Pak pengaruh dari masa kecilnya Bapak gitu? Seperti apa masa kecilnya Bapak yang kemudian mungkin mengantarkan Bapak gitu di titik ini gitu? Ya apa kalau dari saya sih bukan dari pengalaman kecil tapi dari pergulatan yang intens dengan realitas. Jadi misalnya saat ini kami tinggal di Menoreh itu dusun yang sangat pelosok. Sudah 4-5 tahun ini kami tinggal di sana dan apa eh, itu juga mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara berpikir dan cara kita bertindak ya. Kemudian saya menjadi mengolah sawah, menjadi tukang kebun dan petani kayak gitu itu juga mempengaruhi cara berpikir bagaimana melihat pohon, lanskap mata air, lanskap apa namanya macam-macam. Jadi itu yang justru kita jadi melihat oh ternyata eh,
tanaman tuh misalnya tidak sekedar jadi tanaman saja penghias dari sebuah bangunan itu, tapi dia menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas gitu, dan itu menarik sekali. Nah, tadi yang kalau metodenya ya tadi, saya sih kenapa membuat praktik ini dinamai Ugahari ya satu interdisiplin, holistik berpikirnya itu holistik. Jadi begitu kita tahu dan itu tidak sekedar kita cari sumber persoalannya gitu ya. Sumber persoalannya itu kan kalau kita biasa melakukan apa namanya analisis kelas, analisis sosial, analisis kultural kayak gitu tuh mungkin secara cepat bisa langsung tahu gitu ya. Maksudnya memang agak susah ditangkap ini. Untuk mahasiswa arsitek yang IP-nya di atas 3 itu akan susah karena dia mengerjakan tugas terus. Jadi kalau saya banyak dolannya. Jadi sejak mahasiswa misalnya itu sudah ke antropologi, masuk ke cultural studies, eh, apa namanya, ketemu Romo Mangun misalnya itu juga menjadi bagian yang menarik. Lalu ya di dunia seniman, saya bekerja juga di dunia seniman di Indonesian Visual Art Archive itu juga apa pendokumentasian, tapi juga yang lain-lain itu maksudnya ada interdisiplin, cara analisis yang holistik dan keberpihakan nilai itu yang menurut saya penting itu ya. Baik, terima kasih Pak. Intinya, jadi seperti sedang melatih intelektualitas yang lain gitu ya Pak. Oke, ini tadi eh, Kak Lutfia memberikan tanggapan lagi sedikit. Ini cukup mendapatkan gambaran untuk eh, tentang terkait keberpihakan yang jelas dalam praktik arsitektur dan kaitannya dengan gagasan epistemologis arsitektur yang mau membangun. Memang sepertinya itu gagasan yang perlu aktif dipertanyakan, alih-alih langsung mempermasalahkan praktik konkret karena khawatir terjebak dengan permasalahan lama arsitektur atau praksis lain yang menuntut jawaban utuh. Ini terima kasih Kak Lutfia ini sudah apa ya memantik pemikiran kritis. Tadi ada yang raise hand ya? Siapa tadi? Ya, nambahin dikit yang soal Ya analisis Pak kelas Fuad. ya dari Silakan, perspektif silakan. partner itu. Kalau dari apa pengalaman kami sih yang paling konkret gitu ya dari keseluruhan membangunnya Ugahari itu adalah pertama gini apa gagasannya itu kan bukan modal yang menjadikan rumah itu ada gitu, tapi kerja dari tukang dan juga pemilik dan lain-lain, tapi kerja gitu yang menjadikan itu bukan bukan modal ya. Nah, ketika itu diterapkan dalam praktek membangunnya itu akan kelihatan dari soal misalnya material gitu. Material gitu kita nggak apa nggak memasuki pasar yang didominasi oleh misalnya material pabrikan besar ya. Alih-alih masuk ke mengambil barang-barang bekas yang dijual oleh misalnya pedagang-pedagang kecil atau penampung-penampung barang bekas atau orang yang langsung ngejual gitu barang. Terus dari segi misalnya kalau kita pakai lihat alur apa dana itu kemana, itu bisa dibilang sih membangun aspek politisnya itu terletak di situ karena sebagian besar resource atau dana itu mengalirnya ke tukang yang memang membangun rumahnya gitu, bukan mengalir ke misalnya apa material yang disediakan pasar yang besar atau diambil sebagian besar oleh developer atau kemudian diambil bunga-bunganya oleh bank ya bank umum itu dalam praktek kami. Jadi hitung-hitungan kami resource dana itu sebagian besar mengalirnya ke tukang dan di situ sih jadi kerasa banget apa ber politisnya tuh dalam praktik gitu ya dan di situ analisis kelasnya tuh terimplementasi kali gitu. Baik, terima kasih Mas Fuad atas tanggapannya dan juga insight-nya lebih jauh ya. Jadi kebayang konsekuensi dari apa Analisis kelas. renungan yang diambil. Heeh. Oke, ini ada dua pertanyaan lagi. Mungkin sekalian kita tutup ya. Ini karena sudah mau jam 9. Eh, ini ada Kak Indar yang bertanya, kalau boleh jurnal tentang praktik Ugahari yang di-spill tadi di presentasi apa bisa tahu bisa diakses di mana gitu. Nanti mungkin kita bisa share di kolom komentar. Kemudian ada Kak Yogi. Ini saya izin bacakan. Pertanyaannya lebih ke langgam arsitektur. Ketika tadi disampaikan Mas Yosi sudah selesai dengan arsitektur, lalu apa yang jadi dasar atau latar cerita di balik bentuk langgam Ugaharinya yang mirip-mirip dengan langgam Romo Mangun atau Eko Prawoto misalnya. Apa memang cara membangun dari praktik Ugahari yang paling cocok adalah dengan langgam tersebut, dengan metode konstruksinya, pemilihan bahan, tektonika bahannya, estetika ornamentasinya, warna-warni catnya, dan seterusnya. Atau karena budgetnya yang misal dibatasi, atau dari sisi pendekatan sosial lingkungannya. Ini gimana? Atau kalau saya boleh nanya satu lagi, apakah simply yang keluar itu adalah ya konsekuensi aja dari
kemudian pilihan-pilihan yang diambil dari pertanyaan kenapa harus membangun itu gitu. Dari Mas Yosi seperti apa? Ya, maksud saya keluar dari arsitektur itu maksudnya arsitektur yang tadi saya sebutkan konteksnya ya. Yang hari ini saya baca tadi ada 3 konteks. Nah, yang tadi produksi pengetahuan arsitektur yang dihasilkan dari profesionalisasi pengetahuan, lalu dari segi regulasi itu justru semakin membuat arsitektur itu di dalam konteks pengetahuan yang tersistemkan. Lalu yang ketiga soal mekanisasi praktik arsitektur yang melalui banyak hal. Jadi perguruan tinggi, jadi ini sebuah sebuah sistem dari kampus, produksi pengetahuan dari kampus, lalu dari industri arsitekturnya sendiri itu saling jaling menjalin dan itu membentuk model arsitektur kita hari ini. Nah, saya menyebutkan bahwa saya selesai dengan itu artinya bahwa saya mengakui bahwa setiap desain itu pasti baik asalkan dia memenuhi prinsip-prinsip dasar ya dari lingkungan sosial dan budaya. Itu mudah diucapkan tapi itu udah proses yang panjang. Nah, tapi itu artinya begitu. Jadi arsitektur yang saya lihat itu tuh sudah selesai. Jadi bagaimana kita keluar dari nalar arsitektur yang 3 tadi. Nah, kami bekerja melalui UGA hari ini. Konsep UGA hari ini mewadahi, memungkinkan ada satu celah di mana kita bergerak, tidak hanya praktiknya, tapi juga produksi pengetahuannya sehingga lebih apa namanya, lebih bisa menjawab setidak-tidaknya atau bukan menjawab tapi mendekati problem gitu ya. Jadi dan itu memang apa levelingnya banyak sekali yang harus di dibuka gitu ya. Pertama tadi soal profesional itu interdisiplin, holistik, apa namanya pendekatan kelas, pendekatan antropologi dan sebagainya. Nah, itu saya kira akan banyak eh, leveling yang harus dibuka supaya kita bisa mendekati. Nah, persoalan langgam ini menjawab Mas Yogi, saya kira eh, apa namanya itu juga concern saya sebagai UGA harian itu memang tidak membangun dari itu tadi yang disebut Mas Fuad, jadi mengambil eh, uang, maksudnya energi kita itu tidak diserahkan pada pasar yang besar gitu, tapi kalau bisa diserahkan pada pasar yang kecil dan itu menghidupi banyak orang. Nah, itu yang kita pegang nilai itu. Makanya wanti-wanti ya, misalnya apa yang bisa kita beli, misalnya cat, misalnya cari cat pelitur aja. Sekarang ini pelitur sudah diarahkan. Jadi kita susah misalnya mencari apa namanya pelitur yang sebenarnya dari zaman dulu gitu. Jadi kita kesulitan untuk mencari dan itu diarahkan oleh produk-produk di pasaran-pasaran tertentu. Misalnya di kota Ngawi itu kita cari pelitur A nggak ada karena memang orang sudah di situ memang dipasok untuk jenis B, C, D, E gitu ya. Nanti di Semarang juga kita cari genteng susah tapi apa namanya atap yang lain lebih banyak nanti produksi pabrik. Jadi toko besi, toko material itu sebenarnya bukan berdiri secara netral, tetapi dia sebenarnya menjadi perpanjangan dari industri yang sebenarnya bagian dari apa namanya korporasi global yang sebenarnya itu mengeruk apa namanya resource yang kita miliki gitu. Nah, kita nggak rela dengan analisis kelas itu menarik. Nggak rela jika resource ini kita berikan ke situ gitu. Jadi ya udah kita bagaimana cara mengakali itu? Kita bikin pelitur sendiri. Apa namanya? Kalaupun ambil ya itu sebagian kecil aja. Nah, jadi benda-benda material yang kita temukan memang seperti yang dilakukan Mas Fuad tadi, dia cari sendiri. Jadi bukan Ugari atau saya yang ini, tapi cari sendiri lalu ketemunya macam-macam. Meskipun ada contoh-contohnya ya. Jadi mereka berkunjung ke beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan dan berdialog bertemu juga dengan orang-orang yang sudah merasakan dampak atau merasakan susahnya menjadi Ugari. Nah, itu kan curhat itu menarik karena kalau kita tahu peta misalnya mungkin ada yang menulis kalau arsitektur misalnya S2 atau S3 soal misalnya persebaran material itu penting. Bagaimana resource material itu tidak jatuh dari langit tapi sebenarnya didesain secara sistemik. Eh, Misalnya soal kehidupan tukang itu nggak ada arsitek yang ngomong tentang kehidupan tukang di Bedeng. Hanya ada satu antropolog UI yang nulis tentang tukang. Nah, bagaimana tukang itu memberi warna yang menarik itu ya. Nah, kenapa ini tidak kami sebut langgam ya memang agak susah sih karena memang yang kita temukan salah satu metode Ugari itu adalah menggali dari resource terdekat gitu ya. Adakah warisan material? Nah, warisan material itu biasanya rumahnya sendiri yaitu rumah nenek atau yang sudah meninggal tadi diwariskan ke dia.
Nah, itu bisa dikelola, di manage lagi nggak. Itu biasanya ya kayu, besi-besi tua atau genteng bekas, apa namanya? Ya itu material ya. Nah, itu kita jahit gitu ya. Kalaupun itu menjadi langgam yang sama dengan Eko Prawoto dan Mangunwijaya, saya kira itu memang ah, mereka menurut saya juga menggunakan eh, perspektif yang tadi saya jelaskan begitu ya, analisis kelas, holistik, pendekatan holistik dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin sama sehingga secara tidak langsung langgam dan pendekatan sosial lingkungan itu mirip-mirip gitu. Kalau Romo Mangun misalnya punya konsep yang sebenarnya diadopsi dari Orde Baru soal tribina, ya. Bina lingkungan, bina sosial, bina ekonomi. Nah, itu menarik ya. Jadi itu interdisiplin yang lain dan dia jauh waktu membangun Code Kali Code bagaimana membuktikan juga soal bagaimana orang yang hidup di bantaran Kali Code itu sebenarnya mampu mengelola ruang hidupnya dan bahkan jauh melampaui batas-batas yang distigmatisasi oleh pemerintah atau negara atau pihak-pihak di luar mereka. Nah, itu menarik ya. Nah, saya kira itu. Kalau tulisan mungkin habis ini, eh, kebetulan kami sedang nulis buku tentang Pak Eko juga. Kira-kira judulnya Seni, Lingkungan, dan Arsitektur. Itu sudah dipesan oleh penerbit Gang Kabel, tapi belum selesai. Jadi beberapa soal misalnya yang dipantik oleh Omah Library tentang bagaimana atmosfer kota Jogja itu mempengaruhi yang sekarang juga sudah hilang karena pendekatan new urbanism dan kalau dari segi tata kota dan heritikisasi kota yang sekarang justru menurut saya itu menghilangkan hal-hal yang dulu pada zaman Romo Bangun itu ada yang sekarang jadi hilang dan itu mungkin regenerasi gagasan itu yang akan terputus gitu ya karena bentang kota yang berubah. Nah, itu ditulis oleh tim yang nanti membuat buku tentang Pak Eko ini yang berisi juga kumpulan tulisan-tulisan Pak Eko lama. Saya kira itu jadi kalau tulisan tentang soal eh, dan itu semoga terbit karena ini gotong royong dan ini banyak kesibukan yang lain. Eh, Pertanyaan yang terakhir tadi jadi yang soal konsep dasar arsitektur itu yang sebagai gerakan mau membangun itu sebenarnya saya tulis tipis-tipis juga nanti mungkin di mana-mana lah. Atau mungkin kalau Omah Library mau bisa saya kirimi nanti setelah ini. Boleh banget, Pak. Boleh Tapi sekali. yang penting paham. Semoga, semoga. Nanti coba kita jembatani ke yang lain juga. Iya, ini terima kasih banget pertanyaannya dari kawan-kawan semuanya. Itu mungkin kalau boleh Pak Yosi memberikan last word gitu ya, kata-kata terakhir. Dan mungkin apa ya, pada akhirnya dari upaya Ugahari ini tuh dampaknya ke Pak Yosi atau kawan-kawan di ekosistem Ugahari ini sebagai seorang manusia itu seperti apa sih gitu. Silakan, Pak. Ya, kalau mungkin saya perlu minta maaf karena mungkin apa yang saya sharingkan ini terasa asing ya, kayak antah berantah dan ini mungkin agak berbeda dengan apa yang apa namanya di diuraikan oleh mungkin arsitek-arsitek yang lain yang sangat keren gitu ya maksudnya. Mungkin ini agak berbeda. Jadi memang eh, rasanya juga mungkin jauh kalau saya membayangkan yang tinggal di Jakarta pasti apa yang diuraikan oleh Ugari ini kok bisa ya misalnya. Jadi agak susah ditangkap bisa. Tapi memang dalam dunia kami itu bisa dalam beberapa bagian leveling gitu ya. Jadi ranah itu juga apa namanya? Karena tadi yang saya ceritakan soal pembacaan saya mengenai dunia produksi pengetahuannya maupun praktik arsitektur hari ini itu justru menjadi bagian terbesar dari perusahaan alam. Nah, ini yang bagaimana kita membahas arsitektur itu tidak merusak gitu loh. Maksudnya tidak menambah rumit itu. Eh, nah, itu yang saya tawarkan dengan gerak arsitektur sebagai gerakan rumah membangun. Tapi juga saya tawarkan juga kalau misalnya kita belajar di arsitektur itu memahami dari perspektif yang lain gitu. Jadi tidak sekedar arsitektur sebagai profesi sehingga kita menjadi lebih ringan gitu. Arsitektur itu sebuah produk pengetahuan yang luas, maha luas dan itu bisa digali dari pendekatan interdisiplin maupun pendekatan yang holistik sifatnya maupun ditambah dengan analisis kelas gitu. Dan saya kira itu maka yang menjadi ruang produksi arsitektur itu akan lebih meluas. Jadi tidak itu terus. Kalau nggak romantisir tradisi, adat, itu glorifikasi desain.
yang apa gitu ya. Jadi tidak di dua hal itu terus menerus gitu. Nanti langgamnya berbeda seolah-olah, tapi sebenarnya atau bahkan mungkin penokohan gitu, munculnya penokohan-penokohan baru eh, apa di arsitektur. Padahal secara sistem mahasiswa-mahasiswa sekarang yang kuliah arsitektur itu nggak akan menjangkau misalnya bisa menjadi orang seperti tokoh-tokoh itu gitu. Eh, karena mereka harus ngurus stra dulu berapa tahun magang di sini ini dan sebagainya. Nah, itu kan ketika sudah habis waktunya kemudian udah nggak bisa. Itu hanya mungkin satu mau dibanding 1.000 ya yang bisa keluar. Tapi makanya dengan memahami arsitek bukan menjadi bagian dari produk profesionalitas, itu kita jadi ringan, kita jadi apa, tukang kebun, ibu rumah tangga, apa saja itu menggunakan perspektif arsitektur secara lebih luas dalam relasi-relasi kita seharian gitu. Lalu juga produksi ruangnya itu jadi beragam. Dan yang paling penting menurut saya yang saya tawarkan, saya kampanyekan dan provokasikan itu sebaiknya kita memahami arsitektur itu sebagai sebuah gerakan Allah membangun. Saya kira itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yosi, luar biasa. Senang banget malam hari ini kita bisa ngobrol. Ini Pak Yogi juga kalau main ke Jogja semoga bisa bertemu gitu. Salam dari Mas Afian Hasan dari Karanganyar, salam dari kebun. Kami juga senang semoga kalau kami ke Jogja juga bisa ketemu Pak Yosi gitu. Eh, saya ingat kata-katanya Romo Mangun kalau arsitektur itu cuma salah satu pintu atau jendela untuk melihat dunia gitu. Tapi sebenarnya jendela itu bisa dari mana aja gitu melihatnya. Jadi jangan berhenti di arsitektur aja gitu. Nah, mungkin Mas Yosi malam hari ini tuh kayak menawarkan pertanyaan itu kan, arsitektur yang mau membangun gitu. Arsitektur kenapa harus membangun gitu. Nah, tapi jawabannya mungkin mungkin justru jawabannya tuh harus dicari sendiri-sendiri gitu ya Mas ya, dengan mungkin Betul. bisa jadi proses hari itu atau mungkin nanti ketemu metode yang lain juga Ya, barangkali bisa gitu. Jadi teman-teman malam hari ini mungkin kita diberitahu bahwa kita tuh sebenarnya setiap hari itu sudah berarsitektur loh, mungkin kita tuh setiap hari mungkin sudah melakukan apa ya, pekerjaan membangun itu gitu. Mungkin betul. tidak diakui secara profesional tapi sebenarnya pada hakikatnya mungkin sudah gitu ya Mas ya. Ya, Jadi mungkin malam hari ini kita tutup dengan mengucapkan selamat mencari jawaban masing-masing. Selamat mengeksplorasi dunia ini dari perspektif yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Yosi. Sebelum kita tutup, kita foto bareng ya kawan-kawan. Silakan bisa open cam. Kita tunggu ya. Oke. Kak ya mungkin mau join sama Arlin. Bisa peserta online di sini. Oh ya offline mungkin mau menyapa. Boleh, boleh. Oh, ditaruh sini ya. Oke. Oh, ya. Di Omah juga mau ultim dulu nih. Oh, Mas. Ayo, Siska. Kita lanjut. Oh, naik. Siapa yang nge-screenshot? Maju lagi, Bang. Maju lagi. Oke. Yang di rumah nunduk-nunduk. Alin geser lagi. Nah, oke. Kita foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Kayak lagi senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Ada Pak Fuad juga dari Lampung. Salam kenal kawan-kawan semuanya. Mungkin dari berbagai penjuru Indonesia. Selamat ini ya, selamat malam, selamat istirahat. Pak Yosi juga terima kasih banyak. ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kami Ya, tutup ya. ya. Ya, oke. Sorry, sorry. Oh ya, di Omah Library kita selama sepanjang tahun ini akan ada banyak kelas. Nanti ada di tanggal 14 ada workshop Dena dengan Pak Bos kami, Pak Riri Syarif. Nanti tanggal 21 akan ada launching buku Hasanah Arsitektur Dayak. Yang penasaran dengan arsitektur di Kalimantan nih bisa ikut. Kemudian tanggal 28 kita akan belajar tentang sosok arsitek yang hilang dalam waktu ini. Konstelasi Jogja juga Pak Ardi Pardiman. Beliau ini salah satu dosen pertama di arsitektur UGM yang mungkin juga apa ya menemai benih-benih arsitek Jogja di kemudian hari gitu. Kemudian di bulan selanjutnya mohon maaf eh ada kelas di kafe Rian Salim. Beliau ini lighting designer ya. Kemudian di tanggal 19 akan ada workshop denah batch kedua. Lalu di tanggal 24 akan ada diskusi arsitek muda Kelvin
Tenggono. Kemudian di bulan selanjutnya, sorry, kepencet lagi. Ada, kenapa ini? Ada Angga Latif, kemudian juga ada Pak Yusing. Dan nanti juga akan ada Bittersweet bersama Vincentius Hermawan. Ada pameran juga di OMA tentang arsitektur Baduy. Kalau tadi ada arsitektur Dayak, ini ada arsitektur Baduy. Kemudian ada diskusi arsitek muda dan Nisal. Lalu di bulan November ada Pak Apep Ahmad Tardiana dan juga Pak Arjuna Sinaga. Nah, silakan teman-teman nanti yang mau ikut bisa join kelasnya di bit.ly/kelasoma_2025. Sekian pemberitahuan dari kami. Terima kasih banyak sudah join. Semoga bisa ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Pak Yosi. Terima kasih. Terima kasih.